Ignorantia juris non excusat. Ketidaktahuan hukum bukanlah suatu alasan. Hukum harus tetap ditegakkan, jangan sampai runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Justice, kenalin, aku Rizkyana Febiani Putri dengan NIM 12430500036 akan sedikit sharing mengenai klasifikasi hukum supaya Sobat Justice lebih melek hukum. Jika kita berbicara mengenai definisi hukum, kita akan sulit untuk mendefinisikan hukum tersebut. Secara alamiah, hukum tidak mempunyai definisi yang pasti. Tidak mungkin ada definisi hukum yang memuaskan, karena hukum itu sifatnya abstrak, banyak seginya, dan luas sekali cakupannya. Walaupun tidak memuaskan, definisi hukum tetap harus diberikan, karena bagi pemula yang mempelajari hukum tetap ada manfaatnya, paling tidak sebagai pegangan sementara. Dikarenakan cakupannya luas, maka ada yang namanya klasifikasi hukum. Klasifikasi merupakan sebuah pembagian sesuatu menurut kategorinya, sementara hukum bisa kita artikan sebagai sebuah aturan yang mengikat suatu entitas yang dibuat oleh lembaga berwenang serta terdapat sanksi apabila tidak dipatuhi. Hukum diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu menurut luas berlakunya. Hukum dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya atau ius generali, misalnya hukum pidana. Kemudian yang kedua yaitu hukum khusus, yaitu aturan hukum yang hanya berlaku untuk hal-hal khusus saja atau ius speciali, misalnya aturan sewa menyewa rumah. Nah, kan menurut luas berlakunya itu ada dua. Yang pertama itu hukum umum. Hukum umum merujuk pada aturan atau prinsip hukum yang berlaku secara luas dan mengatur hubungan antara individu dengan negara atau antar individu itu sendiri dalam konteks yang lebih umum. Hukum umum seringkali juga disebut sebagai hukum dasar atau hukum yang berlaku untuk semua orang karena prinsip-prinsipnya diterapkan di hampir seluruh aspek kehidupan sosial. Contohnya itu seperti hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini mengatur tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara, seperti pencurian, penggelapan, atau pembunuhan. Semua orang tanpa terkecuali dapat dikenakan hukuman berdasarkan hukum pidana ini jika terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Nah, yang kedua kan hukum khusus. Hukum khusus ini mengacu pada aturan yang mengatur hal-hal tertentu yang bersifat lebih spesifik atau terbatas, baik itu menyangkut kelompok tertentu, kegiatan tertentu, atau situasi tertentu. Hukum ini memberikan penanganan yang lebih detail dan terfokus dengan tujuan untuk mengatur suatu hal atau bidang yang memerlukan perhatian khusus. Hukum khusus juga seringkali diciptakan untuk menangani keadaan atau hubungan yang tidak dapat ditangani oleh hukum umum. Oleh karena itu, hukum khusus dapat berlaku untuk kelompok tertentu seperti profesi atau instansi tertentu atau situasi yang memerlukan perlakuan yang lebih mendalam. Contohnya itu seperti hukum perburuhan. Nah, hukum perburuhan ini merupakan bagian dari hukum khusus yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, mencakup aturan tentang hak-hak pekerja, upah, jam kerja, cuti, dan penyelesaian sengketa pemburuhan. Hukum ini hanya berlaku bagi mereka yang terlibat dalam hubungan kerja, bukan untuk seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu menurut sumbernya. Hukum dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang merupakan serangkaian aturan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis. Nah, menurut sumbernya, hukum terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu kan undang-undang. Nah, undang-undang ini dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat, dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat, termasuk hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan. Contohnya itu seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan atau adat yang timbul dalam masyarakat. Selain undang-undang, ada juga yang dinamakan kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat jelas akan diterima sebagai hukum yang harus ditaati. Namun, tidak semua kebiasaan itu dijadikan sumber hukum. Selain kebiasaan, dikenal pula peraturan yang mengatur tata pergaulan masyarakat yang disebut adat istiadat.
Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat sakral dan mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu. Adat istiadat ini sudah ada sejak lama dianut, hidup, dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Misalnya upacara pelaksanaan perkawinan suku Bugis dan Makassar atau suku Jawa. Yang ketiga yaitu hukum trakat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Beralih dari undang-undang dan kebiasaan, ada yang namanya trakat. Trakat atau perjanjian suatu negara adalah suatu perjanjian internasional antara dua negara atau lebih. Trakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal jika memenuhi syarat formal tertentu. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang mengikat tidak hanya kepada masing-masing negara itu, tetapi mengikat pula terhadap warga negara dari negara-negara yang berkepentingan. Trakat ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu trakat bilateral. Trakat bilateral adalah jenis trakat yang diadakan oleh dua negara. Contohnya perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan Cina mengenai dui kewarganegaraan. Kemudian yang kedua yaitu trakat multilateral. Trakat multilateral adalah trakat yang diadakan oleh lebih dari dua negara. Misalnya, perjanjian internasional mengenai pertahanan yang dilaksanakan oleh sejumlah negara Eropa. Contoh lainnya yaitu Perjanjian Ekonomi antar anggota APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. Yang keempat ada jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim-hakim yang terdahulu. Selanjutnya, hukum menurut sumbernya itu ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi yang bersifat menetapkan suatu norma, di mana putusan tersebut diikuti oleh hakim lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, jurisprudensi adalah sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apa atau apapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Contohnya yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1234 garis miring K garis miring PID garis miring 2020 yang menetapkan bahwa penafsiran undang-undang dalam kasus tindak pidana harus mempertimbangkan hak asasi manusia. Selanjutnya ada doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada doktrin. Doktrin adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Doktrin adalah pandangan atau pendapat ilmuwan hukum terhadap suatu masalah tertentu. Doktrin juga merupakan ahli-ahli ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Contoh doktrin adalah Business Judgment Rule, adalah doktrin hukum perusahaan yang melindungi direksi dan dewan komisaris yang bertindak dengan itikat baik dan hati-hati. Kemudian ada hukum agama, hukum yang merupakan ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang berasal dari Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu hukum agama. Hukum agama adalah hukum yang bersumber dari Tuhan sebagai ajaran bagi kehidupan manusia di dunia, kemudian diresepsi ke dalam materi undang-undang. Dalam kenyataannya, hukum agama yang diakui dapat menjadi hukum formil, meskipun selama ini sebagian ahli besar hukum tidak memandangnya demikian. Contohnya adalah seperti Al-Quran, Alkitab, Weda, Tripitaka, dan Sisu Wujing dan Wujing. Kemudian yang ketiga, menurut sifatnya atau daya kerjanya, aturan hukum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum pemaksa. Hukum pemaksa merupakan hukum dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Selain menurut sumbernya, hukum juga terbagi menurut sifatnya. Menurut sifatnya, hukum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum yang memaksa. Hukum yang memaksa adalah hukum yang harus ditaati dalam keadaan bagaimanapun dan bersifat mutlak daya ikatnya. Hukum yang memaksa juga disebut sebagai hukum imperatif. Hukum yang memaksa bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan ketertibannya. Hukum yang memaksa dapat mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Contoh hukum yang memaksa adalah hukuman bagi perkara pidana, di mana sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.
Kemudian yang kedua yaitu hukum pelengkap atau hukum yang mengatur atau juga hukum penambah, yaitu hukum yang dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, aturan hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Kemudian yang kedua yaitu hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan membuat peraturan tersendiri dalam perjanjian. Contohnya yaitu hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada hukum tertulis. Hukum tertulis ini pula terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum yang dikodifikasi, kemudian yang kedua yaitu hukum yang tidak dikodifikasi. Lalu ada hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya ini juga sama, terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis. Hukum tertulis dapat berupa konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan pengadilan. Hukum tertulis memiliki beberapa keuntungan, diantaranya memberikan kepastian hukum, memberikan akses yang adil bagi semua, memungkinkan perubahan yang terstruktur, memiliki landasan hukum yang kuat, dan tidak mudah diubah. Contoh hukum tertulis di Indonesia antara lain yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan Peraturan Pemerintah atau PP, kemudian Keputusan Presiden atau Kepres. Hukum yang dikodifikasikan adalah serangkaian peraturan yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dibukukan, dan tidak membutuhkan peraturan pelaksana dalam penerapannya. Contohnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, hukum yang tidak dikodifikasikan adalah peraturan yang tidak disusun, masih terpisah, serta memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Selanjutnya yaitu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun berlaku ditaati dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun keberlakuannya masih tetap diyakini oleh masyarakat. Nah, setelah hukum tertulis tadi, ada yang namanya hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah aturan yang tidak tercantum dalam dokumen hukum resmi, seperti undang-undang atau peraturan negara. Hukum tidak tertulis juga dikenal sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum tidak tertulis terbentuk dari praktik dan pengalaman yang sudah berlangsung turun-temurun dan dipegang teguh oleh masyarakat. Hukum tidak tertulis berfungsi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Contohnya seperti etika, moral, tradisi dan kebiasaan, norma sosial, atau etika profesional dan doktrin hukum. Yang kelima, menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hukum nasional, merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua yaitu hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional, contohnya Konvensi Jenewa dan Protokol Montreal. Yang ketiga yaitu hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara asing, contohnya hukum Belanda yang berlaku pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya yaitu hukum terbagi menurut isinya. Nah, menurut isinya, hukum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Dalam hal ini pula, hukum privat disebut private law. Nah, contohnya yaitu KUH Perdata dan KUH Dagang. Kemudian, yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum, aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan atau hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya. Jadi, jelaslah perbedaannya antara hukum publik.
Sedangkan kalau yang mengatur kepentingan perseorangan adalah hukum privat. Selanjutnya, hukum menurut fungsinya atau cara mempertahankannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum material. Hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria. Kemudian yang kedua yaitu hukum formil. Hukum formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Misalnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Hukum Acara Perdata, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Dengan demikian, hukum formil merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan sekaligus mempertahankan hukum material yang sifatnya memaksakan, baik yang dilakukan oleh negara maupun yang dilakukan sendiri oleh individu-individu melalui gugatan. Selanjutnya, hukum menurut wujudnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum subjektif. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Hal ini juga disebut sebagai hak. Kemudian yang kedua yaitu hukum objektif. Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Nah, hukum menurut wujudnya itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu ada hukum subjektif. Hukum subjektif ini berkaitan dengan persepsi dan pandangan seseorang tentang suatu tindak pidana. Hukum subjektif tidak selalu berdasarkan fakta yang nyata, tetapi lebih pada persepsi dan pandangan seseorang, seperti hak asasi manusia, seperti hak untuk bersekolah dan kebebasan beragam. Selanjutnya yaitu ada hukum objektif. Hukum objektif adalah hukum yang berlaku secara umum di suatu negara, mengatur hubungan antara dua orang atau lebih dan tidak memandang golongan tertentu. Hukum objektif berlaku bagi seluruh masyarakat, baik pejabat maupun warga biasa. Jika hukum ini tidak dipatuhi, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi. Contohnya yaitu hukum pidana. Kemudian yang terakhir yaitu hukum menurut waktu berlakunya dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian. Kemudian yang kedua yaitu ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya yaitu rancangan undang-undang perampasan aset. Kemudian yang ketiga yaitu hukum alam atau hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan untuk selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Nah, oke Sobat Justice, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga setidaknya sedikit bermanfaat buat Sobat Justice semuanya ya. Tunggu aku di konten selanjutnya. Dadah, bye-bye.